Shalom saudara-saudara, pada malam hari ini kita akan beribadah dalam persekutuan doa pelayanan PT JRBM Said Bakan, yang malam hari ini kita akan beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita akan siapkan hati kita untuk beriman kepada Tuhan, biar kita akan diberkati, dilawat oleh Tuhan. Dalam ibadah ini kita mengalami kuasa damai sejahtera daripada Tuhan. Untuk membuka ibadah ini, sebelumnya kita akan nyanyi satu pujian mendahului doa pembukaan. Bawa hidupku sekarang ke tempat kudusmu. Bawa hidupku sekarang ke tempat kudusmu, Tuhan. Di mezbamu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku, Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku, Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua keluargaku datang menyembah-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di dalam sorga, Engkau Tuhan yang Maha Kuasa, Engkau Tuhan yang kami layani dan pusat ibadah kami. Saat malam hari ini, kami seluruh, baik hamba-Mu dan juga pengurus persekutuan doa oikumene dan karyawan-karyawan serta kontraktor akan beribadah kepada Tuhan. Hamba pun berdoa Tuhan memberkati ibadah ini, biar kami mengalami lawatan jamahan kuasa Roh Kudus. Tuhan memberkati dari permulaan, pertengahannya sampai akhir ibadah ini. Jadi diberkati seturut kehendak Tuhan, serta kuasa mujizat Tuhan mengalir di dalamnya. Terima kasih Tuhan, semua yang ambil bagian dalam pelayanan ini, di dalam kuasa dan pengurapan Tuhan, dalam tuntunan dari Roh Kudus, kami membuka ibadah persekutuan JRBM Oikumene di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan saudara. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, khotbah, kita akan memuji Tuhan dengan satu pujian yang bersukacita, ialah bersama Yesus lakukan perkara yang besar. Dengan iman, puji-pujian ini dinaikkan pada Tuhan. Bersama
Yesus, lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang sukar bersama Yesus. Ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Bersama Yesus, lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang sukar bersama Yesus. Ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Puji Tuhan, Tuhan kiranya berkenan dengan puji-pujian kita dan semuanya menjadi sukacita, berbahagia di sorga maupun bagi kita sekalian. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, khotbah pada malam hari ini. Kita akan masuk untuk berdoa firman Tuhan. Mari sama-sama didahului dengan satu pujian. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Tuhan Allah Bapa dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup, dalam pemberitaan firman ini hamba berdoa biarlah kuasa Roh Kudus akan menjamah kami sekalian, baik hamba pemberita firman maupun semua yang beribadah pada malam ini. Kuasa dari firman Tuhan akan bekerja dalam hidup kami, dalam hati kami, dan memberikan berkat-berkat yang berlimpah-limpah. Kami berdoa, beri kami konsentrasi, pengertian, dan juga kelapangan hati-hati yang terbuka untuk kami menerima firman Allah. Saat ini kami bersedia untuk terima firman Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.
Baik saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, pagi malam hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang saat ini saya ambil di dalam pembacaan kitab Perjanjian Baru di dalam kitab 2 Korintus pasal yang ke-8. Kitab 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat 1 mulai kita akan baca firman Tuhan. Dengan iman kita menyambut firman Tuhan. Demikian saya bacakan untuk kita sekalian. Pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepadamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulai. Sampai di sana untuk pembacaan firman Tuhan, pembacaan Alkitab kita. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, untuk khotbah pada malam hari ini saya memberikan judul ialah kekristenan yang memberi teladan. Kekristenan yang memberi teladan atau kekristenan yang menjadi teladan. Saudara-saudara, tentang kekristenan itu ada keinginan Tuhan untuk kita menjadi terang, dan itu seperti menjadi teladan. Ada keinginan Tuhan untuk orang-orang Kristen untuk menjadi garam yang dapat dirasa ada manfaat yang besar. Itu pun sama dengan kekristenan yang memberi teladan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita melihat dan sedikit menyelidiki tentang kata teladan, ini merupakan satu keinginan yang kuat dari orang-orang yang sehat, orang-orang yang mempunyai pikiran yang jernih, menjadi target atau menjadi tujuan supaya orang atau satu pribadi itu akan mencapai keteladanan, akan mempunyai nilai yang terbaik dalam hidupnya, sehingga orang akan memberikan apresiasi, orang akan menjadikan patokan atau menjadikan mereka sebagai pola hidup yang dapat diikuti. Jadi puji Tuhan saudara yang kasih dalam Tuhan. Tentang pengertian teladan ini di dalam Alkitab yang kita bacakan, ternyata ada satu jemaat yang walaupun di dalam kondisi mereka sangat sederhana,
kondisi jemaat ini sangat terbatas, tetapi kualitas dan juga apa yang mereka wujudkan, nampakkan di dalam mereka mengikuti Tuhan Yesus dan menjadi jemaat, mereka sangat patut dicontohi dan dijadikan teladan. Ada jemaat yang kita bacakan di dalam 2 Korintus pasal 8 ini. Ada jemaat Makedonia, jemaat yang dibangun oleh Rasul Paulus dalam perjalanan penginjilannya yang kedua. Dan jemaat ini relatif usia mereka masih muda dibanding dengan jemaat-jemaat yang lain. Jemaat yang ada di Yerusalem, atau jemaat yang ada di Korintus, atau jemaat yang ada di Roma. Jemaat Makedonia adalah jemaat yang masih sangat muda usianya, tetapi Rasul Paulus memberikan satu pujian dan juga menjadikan satu contoh kepada jemaat-jemaat yang lain. Kita melihat di dalam ayat-ayat ini ada beberapa hal yang merupakan ciri-ciri keteladanan mereka. Keteladanan sebagai orang Kristen yang setia. Keteladanan sebagai orang Kristen yang penuh kemurahan dan ketulusan. Keteladanan sebagai orang Kristen yang penuh antusias, yang antusiasme terhadap Tuhan dan peduli terhadap sesama. Kemudian bentuk-bentuk keteladanan yang lain yang mereka tunjukkan ialah mereka menjadi teladan di dalam memprioritaskan Tuhan di dalam hidup mereka. Jadi puji Tuhan saudara, kalau kita membaca di dalam firman Tuhan ini, hal yang luar biasa yang diteladankan oleh jemaat-jemaat yang ada di Makedonia. Saudara, saya membaca dari pertumbuhan-pertumbuhan gereja, orang dapat menilai satu gereja itu dalam pandangan dan juga mata kasat. Mungkin mereka pikir bahwa jemaat yang teladan atau jemaat yang mapan adalah jemaat yang bangunan gereja mereka itu menjulang tinggi, memiliki menara, sehingga dalam pandangan jemaat atau gereja itu adalah gereja yang mapan, yang patut diteladani. Tetapi itu belum tentu demikian, itu relatif. Atau dalam pandangan-pandangan secara kasat mata, kita melihat jumlah atau komunitas mereka sangat banyak. Dan komunitas mereka itu bersatu atau kelihatannya mereka kompak untuk mengerjakan pelayanan. Tetapi secara rohani belum tentu, karena cuma ditentukan waktu. Satu komunitas yang besar, banyak gereja-gereja yang dikatakan mega church, pada akhirnya hancur dan akhirnya cerai-berai. Gereja itu tidak lagi menjadi persekutuan yang menjadi teladan, tidak ada karakter di dalamnya. Ataupun kita melihat ada bentuk-bentuk pelayanan-pelayanan yang mengglobal, mendunia, tetapi di dalam bobot kerohanian mereka rapuh karena sedikit mereka dilanda dengan masalah-masalah, pengajaran-pengajaran. Mereka tidak kuat dan akhirnya mereka jatuh ke dalam ajaran-ajaran yang palsu dan ajaran-ajaran yang sesat.
Maka dari itu mari kita belajar dari firman Allah. Mungkin dari jemaat Makedonia tidak begitu menyolok tentang nampaknya secara fisik dan juga jumlahnya dalam komunitas ataupun penampilan style mereka sederhana, tetapi ada nilai-nilai yang luar biasa yang kita bisa dapatkan sebagai teladan dalam jemaat ini. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, saya melihat ada ciri khas yang sangat menyolok di dalam jemaat ini. Saudara, Rasul Paulus menuliskan ini kepada jemaat yang ada di Korintus. 2 Korintus pasal 8 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-7. Karena ternyata Rasul Paulus mendapati jemaat Korintus tidak seperti jemaat Makedonia. Nah, jemaat Korintus adalah jemaat yang mapan. Secara finansial mereka itu punya kekuatan keuangan untuk menopang pelayanan di Yerusalem yang sedang ada dalam tekanan dan kekurangan finansial. Tetapi sayang sekali, jemaat Korintus tidak peka dan tidak tanggap, bahkan tidak antusias untuk menolong jemaat yang ada di Yerusalem dibanding dengan jemaat yang ada di Makedonia. Kita lihat ciri ketulusan hati dan kemurahan hati di dalam ayat-ayat yang kita bacakan, bahwa dituliskan di situ ayat yang kedua, dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian kepada kami. Sebab itu kami mendesak Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Di sini jemaat Makedonia dalam kondisi yang terbatas. Mereka dengan kerelaan sendiri, dengan keterbukaan, dengan kemurahan dan tulus untuk meminta Rasul Paulus supaya memberikan kesempatan dan peluang mereka dapat melayani, memberi kepada jemaat yang ada di Yerusalem yang sedang dilanda kesusahan karena pemberitaan Injil. Hal ini merupakan satu yang dapat diteladani. Jemaat yang ada di Makedonia dikatakan jemaat yang sangat miskin. Alkitab ini bersaksi. Mereka sangat berkekurangan. Tetapi mereka mempunyai hati melayani. Mereka mempunyai kemurahan hati, tidak menahankan sesuatu yang berharga dalam hidup mereka untuk diri mereka sendiri, tetapi mereka bergerak dan bertindak, bahkan memberi secara khusus, mendesak Rasul Paulus supaya memberi kesempatan dalam kekurangan mereka untuk menjadi berkat kepada jemaat yang lain, jemaat di Yerusalem. Hal ini mungkin menjadi motivasi yang kuat bagi kita yang punya kesempatan, yang punya berkat yang berkelebihan, yang punya harta kekayaan
yang mungkin sudah tidak terhitung banyaknya. Untuk kita dapat melihat kondisi-kondisi yang dimana banyak gereja-gereja, pelayanan-pelayanan, banyak orang-orang yang susah, kelaparan, untuk kita berdiakonia, untuk kita melepas, menabur benih-benih melalui keuangan kita, melalui semangat kita, melalui doa kita, melalui tindakan-tindakan nyata di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, saya percaya firman ini dapat mengetuk sebagaimana firman ini datang kepada jemaat yang di Korintus supaya mereka dapat membuka mata rohani mereka yang buta. Mereka penuh dengan kekayaan dan mereka berlimpah dengan karunia-karunia, tetapi sayang hati mereka telah menjadi tumpul dan mereka tidak peka melihat orang yang ada di sekitar mereka. Harapan yang kuat, kami sebagai hamba-hamba Tuhan menghimbau kepada saudara-saudara jemaat, anggota persekutuan, mari ambil bagian dalam pelayanan ini. Sebab apa yang kita lakukan saat ini itu menjadi kekal, tercatat di surga. Kita berinvestasi di surga dengan cara kita ada kemurahan hati, tanggap, dan dengan tulus melepas berkat. Apa yang berkelebihan, berkelimpahan dalam hidup kita, supaya dapat meringankan beban-beban orang yang lain. Di masa kondisi sukar ini, mari buka mata rohani kita untuk kita ada kemurahan hati, dan kita dengan rela tulus tanpa diberitahu kita bertindak untuk menjadi berkat. Ini konteksnya bukan pemberian rohani, bukan pemberian secara kita mendoakan saja, tetapi ini konteksnya adalah pemberian secara jasmani, pemberian materi, dan ternyata itu berdampak kekal di surga. Tuhan akan memperhitungkan dan memberikan pahala bagi kita. Puji Tuhan. Saudara, kita bisa lihat ciri yang pertama. Tapi ada hal yang lebih luar biasa lagi. Ini ada antusiasme. Antusias atau semangat yang sangat meluap-luap dari orang-orang yang sederhana ini, orang-orang yang terbatas. Kata antusias ini ada di dalam bahasa aslinya intios, artinya semangat di dalam Allah. Dan ternyata semangat di dalam Allah itu ada di dalam jemaat yang ada di Makedonia. Saya sangat terkesan di dalam ayat yang kedua dikatakan, mereka meminta dan mendesak kepada rasul-rasul supaya jemaat ini mendapat kesempatan untuk berbagi, untuk ambil bagian di tengah-tengah kekurangan mereka. Semangat saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam Tuhan ini sangat perlu. Karena kalau kita kehilangan semangat, apalagi semangat di dalam Tuhan, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, rohani kita akan menjadi redup. Bahkan tidak sedikit rohani menjadi padam dan mati. Kita menjadi bagaikan zombie yang masih berjalan, tetapi mereka dalam status adalah mayat-mayat yang tidak hidup lagi, saudara.
Jangan kita menjadi zombie rohani. Jangan kita jadi orang-orang yang hilang semangat, padam semangat. Suatu yang luar biasa. Mereka mendesak untuk mereka mengambil bagian dalam pelayanan, dalam pekerjaan Allah ini. Kalau ada saja dalam kelompok persekutuan malam hari ini punya semangat yang sama. Ada 10 orang ataupun lebih, saya percaya persekutuan ini akan bercahaya di mata Tuhan, akan mendapatkan apresiasi dari sorga. Tuhan akan tepuk tangan untuk melihat kalau kita punya semangat di dalam Allah seperti ini, mendesak untuk dapat bagian pelayanan, memaksa, kalau bisa dikatakan memaksa supaya jangan orang lain saja, tetapi pribadi saya atau kelompok persekutuan ini berinisiatif dan bertindak untuk melayani Tuhan. Saya pikir semangat ini baik di dalam memberi materi, dalam konteks jemaat Makedonia memberi kepada jemaat yang ada di Yerusalem, ini bisa diperluas. Kalau semangat di dalam Allah ini menjadi semangat kita beribadah, semangat di dalam Allah ini menjadi semangat kita untuk mengajak orang-orang bersekutu. Semangat di dalam Allah ini untuk menjadi satu tindakan sehari-hari kita bekerja dengan sukacita, dengan tulus hati, karena bekerja juga itu adalah ibadah. Semangat ini bisa diterapkan di dalam keluarga kita yang mengiring Tuhan, setia kepada Tuhan, maka kita menjadi orang-orang utama dalam kerajaan surga. Kita akan dicatat semua dedikasi pengabdian kita dalam buku kehidupan kekal. Maka dari itu, sebagai dorongan bagi kita, persekutuan doa oikumene JRBM, bahkan mari kita ambil bagian melayani dengan semangat, memberi dengan semangat, dan juga dengan semangat kita beribadah setia sampai Tuhan Yesus datang. Ciri yang ketiga, ada yang luar biasa tentang prioritas yang tepat. Di dalam ayat yang kelima di sini dikatakan, mereka memberi lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh kehendak Allah juga kepada kami. Ini semua yang mereka lakukan jemaat Makedonia, arahnya jelas. Tuhan yang diutamakan, memberi kepada Allah. Dan yang kedua, mereka tahu persis waktu kita mengasihi Allah, kita akan memberi juga secara horizontal kepada orang-orang di sekitar kita. Kita memberi perhatian, kita memberi dorongan, kita memberi semangat, bahkan kita memberi materi kalau kita berkelebihan untuk melayani Allah. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, pengertian prioritas itu adalah umum bagi kita. Tetapi untuk menjadikan itu tindakan sehari-hari, prioritas kepada Allah, mungkin itu tidak umum, tidak populer. Tapi sayang sekali kalau kita melalaikan, memprioritaskan Allah. Coba dalam hidup kita,
dalam sehari saja, mana yang diprioritaskan? Bangun langsung kerja, atau bangun langsung mandi, atau bangun langsung menghadap Tuhan? Ini tanda prioritas, tepat atau tidak tepat. Di mana kita prioritaskan, di situ akan lebih menonjol. Kalau kerja kita prioritaskan, keluarga kita prioritaskan, kerja akan memberi hasil yang banyak, keluarga akan menjadi lebih baik. Tetapi mari kita lihat teladan yang luar biasa. Makedonia, jemaat-jemaatnya sederhana, tapi mereka mengutamakan Tuhan dalam hidup mereka. Saya percaya kalau kita melakukan hal ini, kemajuan rohani kita akan lebih besar. Dan ternyata kalau kita maju secara rohani, maka kehidupan jasmani, kelimpahan itu akan ditambah-tambahkan dalam hidup kita. Kita menyadari betul itu. Tetapi mari kita betul-betul bertindak. Tuhan adalah prioritas. Dan arah yang lain selain Tuhan, ada rasul-rasul yang mendapat perhatian dari jemaat ini. Walaupun rasul-rasul tidak menyatakan diri berkekurangan, tetapi jemaat yang miskin dan penuh dengan kekurangan ini memberikan yang terbaik. Rasul Paulus berkata, bahkan mereka memberikan melampaui kemampuan mereka. Ini hal yang luar biasa. Arahkan prioritasmu kepada Tuhan. Mungkin 1 menit pertama atau 1 jam pertama dalam hari, atau 1 hari pertama dalam hari Minggu, kau beribadah, prioritaskan Tuhan. Maka hidupmu bernilai di hadapan Tuhan. Dan Tuhan akan memprioritaskan engkau di dalam perhatian Tuhan terhadap engkau, keluargamu, dan pekerjaan. Tuhan memberkati untuk renungan firman Tuhan khotbah pada malam hari ini. Puji Tuhan, mari kita akan berdoa untuk firman Tuhan supaya diaplikasikan dalam kehidupan saudara-saudara, karyawan-karyawan PT JRBM, dan juga semua pengurus pelayanan persekutuan doa ini. Tuhan tolong kita, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam sorga, kami telah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Engkau yang Maha Kuasa, firman yang hidup, telah Engkau izinkan kami dapat mendengar dengan baik. Biarlah Tuhan tanamkan dalam hati kami, serta firman ini menjadi hidup di dalam ingatan dan nalar kami, sehingga pada waktu kami mengerjakan segala sesuatu, kami mempunyai ketulusan dan kemurahan terutama pada Tuhan. Kami bersemangat, kami antusias. Demikian juga kami mempunyai prioritas yang tepat, terutama kepada Tuhan, pelayanan, dan di dalam semua segi hidup kerja kami. Tuhan memberkati firman Allah ini, akan memberikan kuasa, kekuatan, dan mujizat dalam kehidupan semua kami yang mendengarkan. Hamba pun bersyafaat pada saat ini, Tuhan memberkati akan persekutuan doa Oikumene PT JRBM ini, semua pengurus dan pengerja, supaya lebih setia melayani, lebih tulus hati, lebih lagi maju di dalam pelayanan setiap minggu, pelayanan-pelayanan rohani. Tuhan memberkati dengan orang-orang yang baru diselamatkan. Tuhan juga memberkati ya Tuhan, supaya ada pemulihan terjadi, ibadah akan menjadi normal ya Tuhan. Ada pertemuan-pertemuan secara offsite ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah akan menjadi pertemuan-pertemuan yang penuh dengan kuasa dan mujizat.
ada fellowship, ada sukacita kebersamaan. Karena Tuhan lalukan segala pandemi, penyakit-penyakit yang menular ini. Kami minta mujizat Tuhan terjadi. Tuhan, hamba pun berdoa, Tuhan memberkati semua yang berulang tahun, baik pengurus pelayanan ini maupun karyawan-karyawan yang sebagai anggota pelayanan doa, oh Tuhan, persekutuan doa Oikumene ini. Tuhan memberkati supaya ada umur panjang dan kesehatan dan kekuatan serta kelimpahan daripada Tuhan. Jadi bagian daripada mereka yang berulang tahun dalam bulan yang berjalan yang akan berakhir ini. Kami berdoa dalam nama Yesus, ada kemuliaan umur panjang, ada kekayaan dan hormat, itu dianugerahkan. Hamba pun berdoa ya Tuhan, berkati akan owner PT JRBM ini, berkati akan semua ya Tuhan, pimpinan perusahaan, berkati akan semua karyawan-karyawan, supaya ada peningkatan, ada kemajuan, ada kemakmuran, ada kesejahteraan di dalam perusahaan ini. Bahkan penghasilannya bertambah, omsetnya bertambah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakanlah kuasa Tuhan. Ada yang beribadah, maka terjadilah mujizat. Karena ya Tuhan ada ibadah persekutuan ini, maka perusahaan ini menjadi maju di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati pemerintah bangsa Indonesia, dari presiden sampai dalam kabinet dan seluruh pemerintahan TNI Polri, dari pusat sampai ke daerah, sampai kecamatan, desa-desa, supaya negara ini aman, makmur, negara ini tidak ada kekacauan, tetapi ada kemajuan, bahkan menjadi negara yang maju di dalam nama Tuhan Yesus. Ada terbuka penginjilan di seluruh Indonesia untuk keselamatan jiwa-jiwa masuk dalam kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus, ini doa dan sembahyang kami. Kami sudah berdoa dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Baik saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah akan menyelesaikan ibadah ini. Segera kita akan menutup persekutuan doa Oikumene PT JRBM. Bahkan kiranya saudara-saudara diberkati oleh Tuhan. Satu pujian, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Tidak menimpa aku. Kita berdoa dan menutup persekutuan ini. Kami memuji kebesaran Tuhan Allah kami dalam nama Yesus Kristus yang telah hadir dan menuntun ibadah ini. Menjadi pusat ibadah penyembahan kami adalah Tuhan Allah dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan, kami telah dengar firman, kami ditegur, bahkan kami, oh Tuhan, dinasehati, serta kami diberi dorongan motivasi yang kuat.
kami terima firman Allah, kami tidak membantahnya, kami melakukan dalam hidup kami sehari-hari. Ibadah kami sudah berjalan ya Tuhan, dari awal, pertengahan, dan akhir. Saat ini ya Tuhan kami akan akhiri persekutuan, tapi biarlah Tuhan tidak berpisah dengan kami, tetapi Allah Immanuel menyertai kami selama-lamanya. Baik yang akan bekerja sepanjang minggu berjalan ini, ada perlindungan Allah Immanuel. Demikian juga keluarga di rumah kami masing-masing. Bahkan semua pengurus, pemimpin, pelayanan tetap melayani, disertai oleh Tuhan Allah kami Immanuel, memberkati kami sekalian. Mari terima berkat, kasih karunia dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah itu mengalir seperti sungai dalam kehidupan setiap anggota persekutuan dan pengurus kami sekalian, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi pohon kehidupan, sumber kehidupan kami. Tuhan memberi kami kekuatan-kekuatan dalam nama Yesus. Bahkan oleh pimpinan Allah Roh Kudus kami diberi kekuatan penghiburan, kami diberi nasihat, dituntun pada segala jalan kebenaran keselamatan. Dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang kembali. Kami sudah berdoa dan menutup ibadah